orang yang paling depan, orang yang paling dinanti-nantikan kehadirannya. Tanpa kehadirannya tidak akan bisa lengkap rasanya sebuah forum. Itu arti daripada utama. Kalimat utama ini juga dipakai dalam semua program. Ada program utama yang dikatakan juga program prioritas, ada program tambahan, program yang sifatnya non prioritas. Oleh sebab itu dalam program utama ini juga harus ada program utama dan program prioritas. Itu harus program utamanya apa, kemudian program tambahan, dan masing-masing nanti setiap triwulan ya, 3 bulan harus evaluasi. Jadi masing-masing divisi itu mengevaluasi program apa yang sudah bisa terlaksana dengan baik, apa yang belum bisa terlaksana. Setelah diketahui apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana, itu harus dikaji apa penyebabnya, bagaimana jalan keluarnya. Itulah latihan buat kalian. Karena apa? Kita ini sesungguhnya sudah dijadikan oleh Allah jadi khalifah sesuai dengan level kita masing-masing. Pertama kali kita jadi khalifah pada diri kita sendiri, yaitulah pada tubuh kita sendiri. Ada 7 rakyat kita, ada 7 rakyat yang ada tubuh kita ini. Kita wajib arahkan dia kepada yang itu untuk apa? Saya katakan irsyadin nasi ila maratib syarifah, artinya kepada tingkatan yang mulia. Itu semua, kalau semua divisi itu mengevaluasi apa yang jadi program utamanya sudah terlaksana atau tidak, itu per 3 bulan. Kenapa harus per 3 bulan? Supaya nanti kegagalan itu tidak terulang lagi pada triwulan berikutnya, sampai kepada mengakhiri jabatan. Nah, kalau memang itu merupakan suatu yang nggak bisa dilaksanakan pada masa hidupah 2023-2024, itu nanti mungkin diupayakan oleh masa hidupah 2024-2025. Itu cara. Jadi tetap menjadi catatan, apa yang sudah bisa terlaksana dengan baik programnya, itu bila perlu ditingkatkan supaya tidak hanya sekedar dilaksanakan oleh para pengurus utama periode sebelumnya. Itu sebabnya akan kita pakai utama, yang tidak pakai OSIS. Kemudian ada juga pakai ORSAN, organisasi santri. Karena utama ini bisa dipakai di pondok, bisa dipakai di madrasah. Karena merupakan akronim, singkatan daripada Ukhuwah Thalabah Ma'had. Kalau di madrasah, Ukhuwah Talamis Madrasah. Jadi, kenapa harus ukhuwah persaudaraan? Supaya jangan ada nanti merasa, wah, tahu daya no. Jangan seperti itu. Harus semua di dalam pondok ini bersaudara. Dan nanti setelah tamat, ada ukhuwah halimiyah ini jangan sampai menjadi renggang lantaran sudah pada berpisah tempat. Sebabkan oleh karena sudah tamat, ada yang melanjutkan ke ini satu universitas, ada ke institut, ada ke sekolah, dan lain sebagainya sampai di luar negeri. Jangan sampai ukhuwah ini terputuskan oleh karena jauhnya jarak. Itu sebab utama. Kemudian yang ketiga, ini kita masih tetap pergunakan seperti apa yang dulu diinisiasi oleh mantan ketua Pondok Khusus Putra, yang menjadi ketua utama itu harus kelas yang tertinggi. Karena apa? Karena memang berkaca kepada Khulafaur Rasyidin itu. Berkaca kepada Khulafaur Rasyidin. Kan sebelum meninggal nggak berhenti dia jadi khalifah. Supaya apa? Karena menurut pengalaman beliau, dan memang ini kenyataan, biasanya yang tidak mendukung program periode berikutnya adalah mantan-mantan itu, mantan-mantan pengurus itu. Makanya ini katakan sebenarnya
Jangan ada dendam, sebenarnya menasihati dirinya. Artinya jangan balas dendam. Nanti ketika yang pengurus sekarang melaksanakan programnya, nanti pengurus yang dimisioner ini balas dendam. Kamu saja dulu nggak mau mengikuti program saya. Nah itu dikhawatirkan oleh Ustadz Mirsani dulu. Makanya ini yang terakhir saja, yang kelas terakhir yang menjadi ketua, yang pengurus jadi terakhir, supaya jangan yang balas dendam itu. Karena memang itu berlaku ya. Kenyataan terjadi di sekolah-sekolah yang OSIS ini begitu dia. Ketika saya kan lebih atas kelas saya dari kamu kelas 2, saya kelas 3. Dia balas dendam. Nah itu sangat bagus. Makanya di samping alasan akliyahnya seperti itu, kemudian alasan sanadnya adalah bersanad kepada Khulafaur Rasyidin. Sehingga itu sebabnya pikiran daripada Ustadz Mirsani dulu sangat positif. Sehingga tidak ada yang balas dendam, karena mereka sudah pergi, sudah meninggalkan pondok, kan sudah tamat dia. Tinggal sekarang yang paling tua ini memang yang paling tua. Yang kedua juga dalilnya itu adalah ketika Rasulullah SAW dihadiri oleh para sahabat yang datang dari jauh dalam kaitannya dengan azan dan imamah. Nanti kalau kau sudah pulang sampai kampung halamanmu, silakan kau dirikan salat jamaah. Kemudian azan, salah seorang di antara kalian azan. Kemudian fal ya'ummukum akbaruhum sinnan. Yang menjadi imam kalian adalah yang paling tua umurnya. Itu sabda Rasulullah. Itu adalah dalilnya itu. Makanya tepat seperti apa yang diinisiasi oleh Ustadz Mirsani. Makanya di Pondok Khusus Putra masih sekarang seperti itu. Sehingga tidak ada yang balas dendam. Tidak ada yang balas dendam karena semuanya sudah meninggalkan pondok. Nah kemudian ini logo daripada lambang utama, kenapa begitu dia? Itu ada filosofinya. Itu sebenarnya di paling bawah itu pika, tapi kelihatannya kayak mangkok. Itu kan bunder ya. Artinya semua pengurus utama itu dipilih berdasarkan musyawarah kesepakatan secara aklamasi, bukan penunjukan orang per orang, tapi aklamasi. Itu digambarkan dengan pita yang kelihatannya kayak mangkok bunder itu. Itu artinya berdasarkan kesepakatan. Kenapa harus kuning? Kenapa harus kuning tidak hijau? Kuning itu melambangkan sudah ada modal. Kalau hijau itu masih mentah. Kalau hijau itu masih mentah, belum ada apa-apanya. Nah kalau sudah kuning itu berarti paling tidak dia sudah berpengalaman daripada apa yang dilihat oleh kepemimpinan sebelumnya. Itu maknanya itu. Kemudian kenapa biru? Di samping kanan dan kirinya biru. Nah lengkungnya yang terbentuk semacam itu merupakan sebuah perjalanan. Dia berangkat dari tanah untuk menggapai sebuah tujuan yang sangat tinggi. Bintang itu adalah merupakan gambaran daripada Allah. Jadi kita untuk sampai kepada Allah itu menempuh perjalanan yang berliku-liku. Jadi biru ini adalah gambaran daripada langit. Gambaran daripada langit. Sedangkan di tengah-tengahnya Al-Quran. Al-Quran ini roh daripada segala yang ada di alam semesta saat sekarang ini, walaupun sementara betapa banyak orang-orang yang menistakan Al-Quran. Saya sudah sering katakan kepada para santriwan, santriwati, bahwa pada akhir-akhir ini banyak teolog-teolog muda dari Nasrani, Yahudi, yang menistakan Rasulullah, menistakan Al-Quran, menistakan Islam. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri, tidak berbuat sesuatu, kalian akan nanti bisa menjadi pengikut mereka tanpa disadari. Karena mereka pintar-pintar, mereka sengaja melakukan penelitian. Kalau mereka itu turun ke lapangan, misalnya pada waktu di mahasiswa ya, mereka itu turun ke kampung-kampung. Mereka sesungguhnya bukan hanya melaksanakan program yang real dilihat oleh masyarakat, tapi dia ingin menyerap gimana sih hanya ideologinya orang-orang Islam ini ya. Itu dikumpulkan. Setelah itu mereka bahas di kampusnya. Dan ini menjadi suatu temuan yang bernilai sangat tinggi.
bukan saja di internal kampus itu, tapi dijual di kampus-kampus lain untuk kepentingan agama mereka. Maka oleh sebab itu, kalau kalian manfaatkan forum ini, lembaga yang namanya utama itu sebagai kaderisasi, kalian dituntut menjadi orang yang pintar berbicara. Retorika kalian itu harus betul-betul manfaatkan, sehingga kalian nanti tidak akan terpojok oleh retorikanya orang-orang teolog itu. Jadi Al-Quran ini merupakan suatu penggerak. Nah, di atas Al-Quran itu ada yang berwarna merah. Warna merah ini merupakan gambaran daripada semangat semuanya. Jadi semangat kita itu harus dimotivasi oleh Al-Quran. Semangat inilah yang akan mengantarkan kita kepada maqam Rabbul Jalil Al-A'la, yaitu maqam Allah yang paling tinggi. Nah, ini sebabnya maka dengan logo semacam itu tidak hanya sekedar logo. Jangan anggap ini sekedar acak-acakan, punya arti. Dia punya arti. Sama dengan logo ini yayasan. Kenapa harus bundar semuanya? Harus bundar semuanya. Itu semuanya punya arti. Tidak terlepas dari arti. Karena yang namanya rumus itu adalah merupakan suatu pemusatan daripada cita-cita, baik tujuan sementara maupun tujuan akhir. Yang ini kalau yayasan itu kan bintang 3 itu adalah yang paling tengah, itu adalah Al-Makfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim. Yang kanan itulah Tuan Guru Haji Muhammad Anwar. Kemudian yang kiri Tuan Guru Haji Ahmad Sanusi. Itu makna daripada 3 bintang ini. Itu maknanya, bukan sekedar ditaruh. Bukan sekedar ditaruh. Kenapa kok itu ada kayak perisai? Itu adalah merupakan suatu lambang bahwa di dalam kita menghadapi sebuah tantangan ketika menjalani kepimpinan itu harus ada perisai. Perisai kita yang paling utama adalah Allah. Coba kalian lihat bentuk sandalnya Rasulullah hampir mirip dengan ini. Bentuk sandal Rasulullah, dan bentuk sandal Rasulullah ini banyak sebenarnya. Tapi yang berbentuk ini yang banyak dipakai sampai di luar negeri. Bentuk sandal semacam ini. Tapi kita tambah dia di situ ada 5 berarti ini. Ada 5 runcingnya itu. Ada maknanya. Ada maknanya. Yaitu rukun Islam yang 5. Syahadatain. Kemudian sholat. Kemudian zakat. Kemudian puasa, kemudian haji. Itu yang dilambangkan. Artinya, semakanya ketika kita belajar di ini adalah Putri, kita tanya dulu, apa dasar kita? Apa yang kita lakukan? Baru apa tujuan kita? Masalikuna, pertama adalah asasuna, masalikuna, hadkuna. Itu sengaja kita ucapkan. Kita mungkin tidak memplagiat, mengadopsi cara daripada saudara-saudara TNU. Coba Al-Makfurlah Maulana saya dulu ketika dia mengaji tidak pernah lupa itu. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Kemudian dasarnya Islam dan iman dan takwa. Nah, itu tidak kita plagiat semacam itu, tapi ini semuanya kata-kata yang menjadi dasar yang akan memotivasi. Sehingga dengan demikian kalian harus jadikan ya kesempatan kalian menjadi pengurus utama ini sebagai wadah pelatihan kalian sebelum kalian tamat sudah siap. Ini kan seperti yang sering kali sampaikan oleh Ketua Dewan Pelaksana Harian, bahwa tantangan dan ujian kalian di luar pondok jauh lebih berat daripada sudah di pondok. Kan lebih jauh, lebih banyak. Kalau kalian sudah siap di pondok, katakanlah bahwa di pondok ini sebagai tabatul bidayah. Nanti akan menjadi tabatul nihayah di luar pondok. Ya. Kemudian saya sengaja ini undang yang ketua utama Pondok Putra, karena kita menginginkan bahwa ada nanti semacam persatuan para OSIS yang
dan Gunung Sari Batu Layar, supaya sebagai wadah silaturahim antara para OSIS itu, yang sewaktu-waktu akan mengadakan pertemuan, apakah sifatnya diskusi dan lain sebagainya. Sehingga ya, kalau bayangkan dulu pada waktu ini Ustaz Pirsani kelas 2 masuk di pengurus OSIS dulu ya di madrasah, itu pernah mengadakan diskusi, dan sekarang yang hadir dalam diskusi itu termasuk orang-orang yang sukses. Dulu di Islahuddin yang menjadi ketua OSISnya adalah yang sekarang menjadi Profesor Dr. Musawar itu. Profesor Dr. Musawar. Kemudian di Man 2 Mataram yang menjadi ketua OSISnya Bang Rumuji, yang sekarang menjadi wakil wali kota Mataram. Kemudian di Haramain itu dibimbing dulu oleh Bang Ruasanai. Sekarang punya pondok yang luar biasa. Haramain itu luar biasa pondoknya. Ini adalah cara untuk bersilaturahmi, bertukar pengalaman. Maka oleh sebab itu kita merasa bahwa forum OSIS Gunung Sari Batu Layar itu perlu ada. Nanti diinisiasi oleh Ketua Utama Pondok Khusus Putra. Diundang semuanya ke OSIS itu. Bentuk suatu istilahnya, apakah forum, apakah ikatan, apakah ittihad gitu. Diundang. Jadi diinisiasi oleh Ketua Utama Pondok Khusus Putra untuk membentuk suatu wadah yang akan mempersatukan para OSIS yang ada di Gunung Sari dan Batu Layar ini, karena selama ini belum ada, sehingga tidak kenal satu dengan yang lainnya. Nah, kita menginginkan supaya diperkukuh persatuan dari sekarang, diawali oleh para ketua OSIS, karena tantangan ke depan ini akan sangat luar biasa beratnya, baik internal kita Islam itu sendiri ataupun dari eksternal luar Islam. Ketika nanti saya sudah tua atau mungkin sudah mati, kalian menjadi tua. Memang pepatah mengatakan patah tumbuh hilang berganti. Tapi kalau Al-Makmurlah Tuan Guru Muhammad Anwar mengatakan jangan patah dulu sebelum diganti. Itu kata risalah beliau. Jangan patah dulu sebelum diganti. Artinya apa? Jangan sampai setelah tidak ada baru kita lelah mencari orang yang akan menjadi pengganti. Maka kaderisasi, regenerasi itu perlu, sangat diperlukan. Itulah sebabnya maka organisasi siswa santri itu sangat-sangat penting untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Kita tidak hanya mempersiapkan persaingan internal umat Islam, tapi adalah persaingan eksternal umat Islam dengan umat-umat lain yang sangat gencar. Walaupun mereka minoritas, itu sangat lincah dia bergerak. Sehingga tidak heran betapa banyak orang-orang yang akidahnya kuat bisa terkalahkan oleh retorika, karena mereka itu berani. Nah, kalau sudah kita ketahui hal ini lalu kita tidak berbuat sesuatu, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk membelokkan kita. Mulailah dari sini. Jadi laksanakan program kalian, apa yang menjadi program prioritasnya, program utamanya, dan program tambahannya. Dan itu harus evaluasi. Supaya diketahui kalau dia memang sukses, apa penyebab kesuksesannya, bila perlu catat. Kemudian kalau dia tidak sukses atau dengan kata lain gagal, apa yang menyebabkan kegagalannya? Nah, sebenarnya kita tidak pernah mengatakan sebuah kegagalan, tapi adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi mudah-mudahan ini menjadi hari Sabtu ini menjadi titik kulminasi daripada program yang dilakukan oleh Utama Pondok Khusus Putri masa Demak 2023-2024. Mudah-mudahan tadi sudah dilantik dengan diawali dengan syahadatain.
Kami sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan tugas, semoga sukses adanya. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan sebagai tambahan amal ibadah bisa Allah Subhanahu wa taala dan menambah keberkahan ilmu kalian. Jangan sekali-kali jadikan ini sebagai beban yang membuat kalian menjadi mundur prestasinya. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat kepada para pengurus utama masa Demak 2023-2024. Semoga sukses adanya dan bersabarlah kalian ketika mendapatkan menghadapi suatu rintangan dan ujian. Maka kalian harus banyak-banyak salatul lail. Itu kan sanulki ilaika qaulan tsaqila, kata Allah. Tadi qumil laila inna sanulki ilaika qaulan tsaqila. Silakan kalian bangun malam karena saya akan memberikan amanah berat buat kalian. Maka Rasulullah menjadi orang tabah menghadapi segala sesuatu karena itu berkat daripada qumil lail yang mulai. Usahakan supaya kita bisa paling tidak 1 jam sebelum waktu subuh sudah pada bangun untuk melakukan salat lain. Kemudian yang kedua tidak salat, pakai apa? Yang mulainya, ya belajar apa yang bisa dipelajari supaya semua tidak ada yang tidur pada saat yang sudah ditentukan.